Bayer Leverkusen ke semifinal DFB Pokal. AC Milan kokohkan posisi kedua Serie A. Barcelona singkirkan Albacete di Copa del Rey. Arsenal lolos ke semifinal Carabao Cup. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Bayer Leverkusen menjamu Saint Pauli di Pai Arena pada perempat final DFB Pokal. Leverkusen membuka keunggulan di menit ke-32 lewat Martin Terrier. Keunggulan tuan rumah bertambah di menit ke-62. Patrick Schick yang mengubah skor menjadi 2-0. Gol penutup lahir di masa injury time. Jonas Hofmann menuntaskan serangan balik cepat. Hasil ini membawa Leverkusen melaju ke semifinal DFB Pokal, sementara Saint Pauli tersingkir dan kembali fokus ke perjuangan mereka di Bundesliga. Bologna versus AC Milan di Serie A berlangsung di Renato Dall'Ara. Milan langsung menekan dan membuka skor pada menit ke-20 lewat Ruben Loftus-Cheek. Keunggulan Rossoneri bertambah di menit ke-39. Christopher Nkunku sebagai eksekutor penalti dan mengirim bola ke sisi kiri kiper. Awal babak kedua, menit ke-48, Adrian Rabiot mencetak gol ketika Milan. Skor 3-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat AC Milan tetap di posisi kedua klasemen Serie A dengan 50 poin dari 23 laga. Bologna turun ke peringkat ke-10 dengan 30 poin. Albacete versus Barcelona pada perempat final Copa del Rey. Barcelona membuka keunggulan pada menit ke-39 lewat Lamine Yamal melepaskan tembakan melengkung ke pojok gawang. Keunggulan Barca bertambah di menit ke-56. Ronald Araujo mencetak gol pada laga pertamanya sebagai starter usai absen panjang. Albacete memperkecil ketertinggalan pada menit ke-87 melalui tandukan Javi Moreno yang memanfaatkan tendangan bebas Josef Lazo. Skor 2-1 bertahan hingga akhir mengantar Barcelona melaju ke semifinal Copa del Rey. FC Barcelona menapaki Februari 2026 dengan posisi kompetitif di semua ajang. Tim asuhan Hansi Flick memimpin klasemen Liga Spanyol, memastikan tiket langsung ke babak 16 besar Liga Champions, menjuarai Piala Super Spanyol, serta melaju ke semifinal Copa del Rey. Barcelona tampil stabil sejak awal tahun dengan konsistensi hasil kandang maupun tandang. Flick menata permainan lebih rapi, mengutamakan keseimbangan bertahan dan menyerang. Situasi ini membuat Barcelona tetap berada dalam jalur perebutan seluruh gelar yang diikuti pada musim 2025-2026. Arsenal versus Chelsea di leg kedua semifinal Carabao Cup berlangsung di Emirates Stadium. The Gunners datang dengan modal agregat 3-2 dari leg pertama. Petaka bagi Chelsea datang di akhir laga saat menyerang total. Arsenal melancarkan serangan balik cepat yang diselesaikan Kai Havertz dengan melewati kiper. Gol itu memastikan kemenangan 1-0. Hasil ini membawa Arsenal ke final dengan agregat 4-2. Mereka kini menunggu pemenang duel Manchester City versus Newcastle United. Chelsea belum mampu mematahkan dominasi Arsenal sejak Mikel Arteta menangani klub London Utara itu. Dalam 5 periode manajer terakhir, tidak satupun pelatih The Blues meraih kemenangan atas Arsenal. Graham Potter mencetak 2 kekalahan. Frank Lampard juga kalah sekali. Mauricio Pochettino hanya meraih 1 imbang dan 1 kalah. Enzo Maresca mencatat 1 imbang dan 2 kalah. Manajer terbaru Liam Ross Senior kembali menelan 2 kekalahan. Rekor ini menunjukkan konsistensi Arsenal dalam mengatasi Chelsea di era Arteta. Arsenal menjaga peluang meraih seluruh gelar pada musim 2025-2026 hingga awal Februari. Tim asuhan Mikel Arteta memimpin klasemen Liga Inggris. Arsenal berada di posisi teratas dengan keunggulan poin dari pesaing terdekat. Di Liga Champions, Arsenal lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup dengan catatan kemenangan penuh. Di ajang Piala FA, klub London itu memastikan tempat di putaran keempat, sementara tiket final Piala Liga sudah dikunci. Kondisi ini membuat Arsenal tetap bersaing di 4 kompetisi utama musim ini. Minnesota United sedang menjalin pembicaraan lanjutan untuk merekrut James Rodriguez sebagai pemain bebas transfer. Menurut laporan The Athletic, gelandang serang asal Kolombia itu tersedia setelah mengakhiri kontraknya dengan klub Leon pada Desember 2025 dan belum bergabung dengan klub manapun sejak saat itu. Jika tercapai, kedatangan pemain berusia 34 tahun tersebut akan menjadi nama paling dikenal dalam sejarah Minnesota United. Rodriguez masih menjadi sosok penting bagi tim nasional Kolombia setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik Copa America 2024.
Klub Amerika Serikat LA Galaxy sedang menjajaki peluang merekrut gelandang Manchester United Casemiro pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan ESPN, kontrak pemain asal Brasil itu di Old Trafford berakhir pada 30 Juni 2026 dan pihak klub tidak berencana mengaktifkan opsi perpanjangan. LA Galaxy menjadikannya target utama setelah masa baktinya di Inggris selesai. Pemain berusia 33 tahun tersebut juga dikaitkan dengan beberapa klub Major League Soccer dan luar negeri sebelum menentukan tujuan berikutnya. Gelandang Prancis N'Golo Kante resmi melanjutkan karir ke Fenerbahce setelah mengakhiri kontraknya dengan Al Ittihad. Kepastian itu diumumkan Fabrizio Romano. Kante menandatangani kontrak berdurasi hingga Juni 2028. Usai Fenerbahce dan Al Ittihad memperoleh persetujuan FIFA terkait administrasi kepindahan. Menurut Romano, Kante hanya memilih Fenerbahce sebagai tujuan berikutnya. Dalam proses yang sama, Fenerbahce juga melepas penyerang Youssef En-Nesyri ke Al Ittihad. Nilai transfer En-Nesyri berada di kisaran 14-15 juta euro. Kepindahan Kante menjadi langkah lanjutan setelah kesepakatan tersebut rampung. Galatasaray mencapai kesepakatan untuk merekrut gelandang muda Renato Naga dari klub Portugal Casabia. Kesepakatan ini bernilai 6,5 juta euro ditambah bonus kinerja serta klausul penjualan kembali untuk Casabia. Informasi tersebut disampaikan pakar transfer Fabrizio Romano. Naga berposisi sebagai gelandang bertahan. Musim ini, ia mencatat 21 penampilan bersama Casabia dengan kontribusi 2 gol dan 1 umpan gol. Meski masih terikat kontrak hingga 2028, Galatasaray bergerak cepat mengamankan jasanya. Newell's Old Boys membuka peluang memulangkan Lionel Messi ke klub masa kecilnya pada paruh pertama 2027. Wakil Presiden Newell's, Juan Manuel Medina, mengatakan pada TN bahwa klub tengah menyiapkan proyek bersama pemerintah kota Rosario, pemerintah daerah, dan Asosiasi Sepak Bola Argentina IFI untuk memperbaiki infrastruktur serta membangun tim yang kompetitif. Rencana itu sejalan dengan keinginan lama Messi untuk suatu hari bermain bagi Newell's. Saat ini, Messi masih terikat kontrak di Inter Miami hingga 2028. Cristiano Ronaldo dilaporkan tidak puas dengan situasinya di Al Nassr dan berpeluang meninggalkan klub Arab Saudi itu pada Juni mendatang. Menurut laporan media Portugal Record, penyerang yang mendekati usia 41 tahun tersebut merasa kurang mendapat dukungan dari Public Investment Fund (PIF), pemilik Al Nassr. Ronaldo menilai PIF menghambat perekrutan pemain penting sehingga peluang juara tim terganggu. Ia bahkan absen pada laga Liga melawan Al Riyadh sebagai bentuk protes. Kontrak Ronaldo memuat klausul pelepasan sebesar 50 juta euro. Warren Zaïre-Emery terpilih sebagai pemain terbaik Paris Saint-Germain edisi bulan Januari versi jurnalis Le Parisien. Gelandang berusia 18 tahun itu mencatat rata-rata nilai 6,68 dari 10 sejak awal 2026. Menurut laporan Le Parisien, Zaïre-Emery tidak tergantikan di susunan utama pelatih Luis Enrique sejak 17 September 2025. Meski tidak selalu menonjol secara individu, pemain kelahiran Paris tersebut dinilai konsisten menjaga keseimbangan permainan tim. Ia juga sempat bermain sebagai bek kanan saat Achraf Hakimi memperkuat Maroko di Piala Afrika. Lille dipastikan kehilangan Ethan Mbappe untuk sisa musim ini akibat cedera serius. Pemain berusia 19 tahun tersebut tidak masuk dalam skuad saat menghadapi Olympique Lyonnais pada pekan ke-20 Ligue 1. Pelatih Lille Bruno Genesio mengonfirmasi cedera ini dalam konferensi pers pasca pertandingan. Menurut laporan jurnalis Sebastian Denis dari Foot Mercato, kondisi Mbappe tergolong parah dan kemungkinan besar tidak akan tampil lagi musim ini. Sebelumnya, gelandang muda ini telah mencatat 15 penampilan dengan 3 gol dan 1 assist. FIFA secara resmi menunjuk Oscar Hijelmar sebagai pelatih kepala baru klub. Demikian pernyataan di situs resmi FIFA. Pelatih asal Swedia berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2027 dengan opsi perpanjangan. Hijelmar menggantikan Alberto Gilardino yang diberhentikan pada 1 Februari. Sebelumnya ia menangani klub Swedia Elfsborg sejak musim panas 2024. Menurut konfirmasi Elfsborg, Hijelmar meninggalkan jabatannya pada 2 Februari untuk menerima tawaran pisah. Hellas Verona resmi menunjuk Paulo Sammarco sebagai pelatih sementara. Pelatih asal Italia berusia 42 tahun itu akan memimpin tim pada laga Serie A melawan Pisa. Sammarco sebelumnya menangani tim muda Verona sejak 2022 dalam karir sebagai pemain. Ia pernah tampil di Serie A bersama Chievo, Sampdoria, Udinese, dan Frosinone. Keputusan ini diambil setelah Verona berada di posisi terakhir klasmen dengan 14 poin dari 23 pertandingan. Situasi tersebut membuat manajemen memberhentikan pelatih sebelumnya, Paolo Zanetti.
Juventus dikabarkan akan memperpanjang kontrak gelandang muda Kenan Yildiz hingga Juni 2031 dengan gaji sekitar 6 juta euro per tahun. Menurut jurnalis Italia Nicolo Schira, pertemuan antara manajemen klub dan agen Yildiz akan digelar dalam waktu dekat untuk membahas kesepakatan jangka panjang tersebut. Yildiz naik ke tim senior setelah menunjukkan penampilan mengesankan di tim muda Juventus. Kontrak baru ini menunjukkan kepercayaan klub terhadap kemampuan pemain 19 tahun itu dan rencana mereka menjadikannya bagian penting dari skuad masa depan. Wojciech Szczesny diperkirakan tidak akan mendapat menit bermain lagi bersama FC Barcelona hingga akhir musim. Penjaga gawang asal Polandia itu direkrut sebagai pemain bebas transfer. Namun, sejak kedatangan Joan Garcia dari Espanyol, posisinya kembali menjadi cadangan. Berdasarkan laporan media Spanyol, Hansi Flick terus mempercayakan tempat utama kepada Garcia, termasuk di ajang Copa del Rey. Situasi ini membuat Szczesny hanya berpeluang tampil jika terjadi cedera baru atau pada laga terakhir Liga Spanyol yang sudah tidak menentukan. Presiden Barcelona, Joan Laporta memastikan akan mengundurkan diri sementara pada Senin 9 Februari 2026 untuk mendaftarkan diri sebagai calon dalam pemilihan presiden klub yang digelar 15 Maret 2026. Berdasarkan pernyataan resmi klub, langkah itu wajib dilakukan sesuai aturan internal agar pengurus bisa mencalonkan diri selama masa transisi. Operasional harian akan dipimpin Wakil Presiden Rafael Yuste bersama sejumlah direktur. Laporan menyampaikan pengumuman tersebut saat mendampingi tim ke laga perempat final Copa del Rey melawan Albacete. Chelsea mengonfirmasi bahwa bek Axel Disasi resmi bergabung dengan West Ham United dengan status pinjaman hingga akhir musim ini. Pemain berusia 27 tahun sebelumnya datang dari Monaco pada Agustus 2023. Sepanjang musim pertamanya di Chelsea, ia bermain dalam 44 pertandingan. Pada paruh pertama musim lalu, Disasi tampil 10 kali sebelum dipinjam ke Aston Villa pada Februari 2024. Chelsea menyampaikan harapan terbaik bagi Disasi saat melanjutkan kiprahnya di Stadion London bersama West Ham. West Ham United memiliki opsi memutus kontrak pelatih Nuno Espirito Santo tanpa membayar kompensasi jika klub terdegradasi ke divisi Championship. Hal itu terungkap dalam laporan The Athletic yang menyebut adanya klausul khusus dalam kontrak Nuno. Pelatih asal Portugal tersebut menandatangani kontrak 3 tahun setelah menggantikan Graham Potter. Namun, kinerja tim belum menunjukkan perbaikan berarti. Sejak mulai bertugas pada September, Nuno hanya mencatat 4 kemenangan dari 19 laga liga. Saat ini, West Ham berada di zona bawah klasemen. Penyerang Crystal Palace Gianfilippo Mateta mempertimbangkan menjalani operasi lutut setelah rencana kepindahannya ke AC Milan tidak terwujud. Menurut laporan Sky Sport, pemain asal Prancis itu gagal dalam pemeriksaan medis sehingga klub Italia tersebut membatalkan proses transfer. Palace sebelumnya telah memberitahu Milan mengenai kondisi Mateta. Ia diketahui bermain sambil menahan nyeri sejak mengalami masalah lutut pada November lalu. Saat ini, Mateta dijadwalkan menemui dokter spesialis lutut untuk menentukan langkah selanjutnya. Aston Villa gagal mengakhiri masa pinjaman Harvey Elliott lebih cepat pada bursa transfer musim dingin. Menurut laporan The Athletic, klub Inggris itu sempat membuka negosiasi untuk memulangkan Elliott ke Liverpool sebelum kontrak peminjamannya berakhir. Namun, Villa menolak membayar penalti besar sebagai kompensasi pemutusan kesepakatan. Liverpool juga tidak bersedia melepas biaya yang seharusnya diterima jika Elliott kembali lebih awal. Alhasil, gelandang berusia 22 tahun itu tetap bertahan di Villa dan sudah tampil dalam beberapa laga terakhir. Kapten Tottenham Hotspur Christian Romero disebut akan meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan jurnalis Argentina Gaston Edul, bek berusia 27 tahun itu sudah mantap mencari klub baru setelah beberapa kali menyampaikan ketidakpuasan terhadap manajemen Tottenham. Sejumlah klub dari Liga Spanyol serta kompetisi lain dikabarkan berminat merekrut juara Piala Dunia 2022 tersebut. Hingga kini, ia telah mencatat 151 penampilan dan 13 gol, termasuk 6 gol pada musim ini. Bernardo Silva dikabarkan memutuskan untuk meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, menutup perjalanan suksesnya di Liga Inggris. Menurut laporan Fabrizio Romano, gelandang asal Portugal itu ingin mencari tantangan baru setelah kontraknya habis. Meski tetap menjadi pemain penting bagi pelatih Pep Guardiola dengan 33 penampilan musim ini, tujuan berikutnya belum pasti. Benfica dan beberapa klub Serie A juga dikabarkan memantau situasinya secara serius, menunggu keputusan resmi pemain tersebut. Kapten Arsenal Martin Odegaard dipastikan absen pada leg kedua semifinal Piala Liga melawan Chelsea sebagai langkah pencegahan cedera. Manajer Mikel Arteta menjelaskan keputusan itu setelah sang pemain merasa ketidaknyamanan saat laga kontra Leeds.
dalam pertandingan melawan Leeds. Dia merasa sedikit nyeri. Kami mencoba kemarin, tetapi dia belum nyaman. Kami berharap dia bisa tersedia akhir pekan ini, ujar Arteta. Ketersediaannya untuk laga Liga Inggris melawan Sunderland pada Sabtu masih belum pasti. Michael Carrick belum mendapat jaminan untuk menangani Manchester United secara permanen. Menurut laporan ESPN, sumber internal klub menilai Carrick harus menghasilkan sesuatu yang benar-benar luar biasa agar dipertimbangkan sebagai pelatih tetap. Meski Carrick mencatat hasil positif sejak mengambil alih tim, manajemen memilih melakukan pencarian jangka panjang dengan lebih hati-hati. Fokus utama klub saat ini adalah mendapatkan pelatih yang mampu memberi kestabilan dan sejalan dengan arah serta rencana Manchester United ke depan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.